Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum buta, namun iblis sangat takut. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu patut diteladani dengan sikapnya yang istiqomah menjalankan sholat di masjid walau kedua matanya buta. Bahkan iblis pun takut dengan sikap istiqomah Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dikutip dari akun YouTube Yufid TV, Kamis 24 Juni 2021, Ustadz Johan Saputra Halim menjelaskan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum di usia senjanya pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar diperbolehkan sholat 5 waktu sendiri di rumah karena kekurangan fisiknya ini. Wahai Rasulullah SAW, saya lelaki buta, rumah jauh dari masjid dan tak memiliki penuntun jalan yang layak. Apakah saya memiliki ruksah atau keringanan untuk menjalankan sholat di rumah? Ujarnya. Ya, jawab baginda Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu dia beranjak keluar, segera dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW. Apakah engkau mendengar seruan sholat? Tanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, saya bisa mendengarnya, jawab Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid, sholat berjamaah bersama kami. Mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid terdapat bebatuan dan pohon-pohon kurma. Sementara seperti diketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat mengalami kebutaan sehingga akan sulit melalui jalan tersebut. Dinukil dari buku Pemuda yang Dicintai Langit ditambah 19 kisah penuh hikmah sahabat Rasulullah SAW karya Dwi Rahayu, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum berasal dari suku Quraisy dan lahir di kota Mekah. Sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak dapat melihat tiap kali mendengar azan berkumandang berjalan dengan meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga pada suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sebuah batu lalu tersungkur, darahnya mengalir di wajah. Namun dia kembali bangkit seraya mengusap darah yang mengaliri wajahnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak saat itu ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, kemudian mengantarkannya kembali ke rumah. Ternyata lelaki asing itu melakukan hal ini setiap hari. Hingga suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan nama dan asal lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab, "Tak perlu kau tahu namaku dan jangan mendoakanku karena sesungguhnya aku ini iblis." Abdullah bin Ummi Maktum pun kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iblis menjawab, "Ingatkah saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid lalu kau tersandung dan terjatuh sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dosamu."
Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarmu ke masjid. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran. Pertama, wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kedua, dapat dilihat semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Maksud yang diminta oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah agar dia mendapat pahala sholat berjamaah, tetapi cukup bagi dia untuk menjalankannya di rumah. Namun hal itu tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga, istiqomah merupakan hal yang penting bagi seorang muslim. Karena dengan istiqomah dapat menjadi ladang pahala, bahkan mengikis dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.